Shalom, selamat pagi sahabat. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul namanya Kudus dan Dahsyat. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya tertulis di dalam Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya Kudus dan Dahsyat. Kita diberikan kebebasan di sini ditulis, namun juga ada perjanjian yang berlaku untuk selama-lamanya. Dan ada satu penegasan bahwa namanya Kudus dan Dahsyat. Ini yang menjadi judul daripada renungan. Ada kebebasan, ada perjanjian, ada bercerita tentang nama Tuhan. Kita baca, baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi, adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus, teladan kita, berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, Aku menekuk lututku ke hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Di dalam paragraf ini, itu ada satu penekanan di dalam berdoa adalah mengenai tentang bersujud di hadapan Tuhan. Kita mendapat beberapa tokoh yang tertulis di Alkitab tentang masalah berdoa dengan berlutut dan berdoa. Yang pertama adalah satu teladan kita yang utama adalah Yesus dan juga murid-muridnya dan juga Paulus, lalu Ezra. Dan yang terakhir yang di sini disampaikan adalah Daniel. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok atau 5 tokoh di sini. Kita lanjutkan bacaan kita. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Sebentar, penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh satu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas. Oke, jadi ketika kita bukan ketika ya, cuman apakah kita memiliki rasa hormat? Apakah agama itu adalah agama kayak rutinitas? Oh, kita berdoa dan segala macam, ataukah diselingi atau dasari adanya rasa hormat. Jadi kalau kita hormat kepada seseorang, itu pasti cara kita berinteraksi dengan seseorang itu pasti berbeda. Nah, kenapa kita menghormati Tuhan? Di sini tuh dikatakan karena kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus, oleh sebab Allah berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Jadi, satu penghormatan itu dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku. Sama seperti tadi, jika kita menghormati seseorang, interaksi kita dengan orang tersebut pasti berbeda dengan misalnya orang yang biasa-biasa saja, atau mungkin orang yang mungkin tidak kita hormati. Dan jika kita menghormati, ada satu perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Ini dorongan ya kalau mungkin ya, soalnya mengilhamkannya ini adalah tingkah laku. Jadi kalau yang saya mengerti di sini, perasaan ini adalah merujuk kepada hal-hal yang mendorong tentang sikap dan tingkah laku itu, yaitu penghormatan. Kita lanjutin.
Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut, mereka menutupi wajah mereka. Jadi, dengan penghormatan apa yang kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita. Oke, kita sudah dapat di sini ya. Jadi tentang kita menghormati ya di sini ya, menghormati karena Tuhan itu besar dan itu diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku, dan perasaan itu akan diperdalam. Artinya kalau kita menghormati, kita wujudkan dalam tindakan, akan Tuhan tambahkan bagaimana caranya lebih baik lagi untuk bersikap dan tingkah laku. Seperti tadi, malaikat di sini dikatakan mereka menutupi wajah mereka. Sedangkan kita, orang yang jatuh dan berdosa, bagaimana kita harus mengucapkan dengan bibir kita, itu pertanyaan. Dan itu terjawab di ayat kita ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sebaliknya lah, bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Bahasa yang melambung tinggi. Saya kurang begitu paham, cuman mungkin yang dimaksudkan di sini adalah kata-kata yang bernada tinggi mungkin ya, bernada tinggi, atau mungkin dibuat-buat, atau mungkin ya berfokus kepada teknik atau apa gitu ya. Cuman kan renungan kita pada pagi hari yang lalu itu berbicara tentang kerendahan hati, sepenuh hati, tidak berpura-pura. Mungkin itu adalah kontras daripada doa dengan bahasa melambung tinggi. Tapi cuman ini bahasanya melambung, mungkin meninggi hati juga di sini. Oke, kita lanjutin. Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Oke, jadi di sini dijelaskan mengenai bahasa. Bahasanya adalah sederhana. Kalau yang minggu kemarin itu dijelaskan tentang tidak berpura-pura, rendah hati, memang betul-betul datang dari dalam hati. Curahan-curahan hati itu ya sudah pasti ya harusnya sederhana ya. Tapi mungkin di sini bahasa yang melambung tinggi itu ya bahasa-bahasa yang tidak sederhana. Itu kan kontrasnya dari sini ya. Dan ketika bahasa sederhana, orang lain pun mengerti. Kenapa? Karena kalau doa bersama itu kan doa yang, kalau menurut saya ya, doa yang kita satu hati satu sama lain untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, itu renungan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi bukan proyek ya. Kita masuk ke dalam prinsip dan aplikasi. Ya, kita coba lihat sekilas. Jadi di sini di paragraf pertama ini berbicara tentang contoh-contoh orang yang mereka berdoa sambil berlutut dan berdoa. Di paragraf kedua adalah tentang masalah motif kenapa dilakukan hal tersebut, adalah terkait dengan penghormatan akan kebesarannya, dan itu diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku. Malaikat mereka menutupi wajahnya, bagaimana kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkan dengan bibir kita. Namun di sini di paragraf yang terakhir kita diberikan satu gambaran lagi, adalah bahasa yang sederhana. Oke. Jadi prinsipnya yang pertama adalah sebagai orang yang jatuh dan berdosa, kita harus menyadari keadaan kita
dan kita mengetahui keagungan dan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu menghormatinya dan ditunjukkan dalam tingkah laku kita. Dalam hal berdoa, cara itu boleh ditunjukkan dengan cara bertelut dan berdoa dengan bahasa yang sederhana. Oke, satu saja ya. Lalu untuk aplikasinya, ya mungkin dalam hal berdoa pagi. Ya itu sahabat-sahabat boleh pilih. Tapi kalau mungkin saya kepikirannya dalam berdoa pagi, jangan dulu lah ya. Kan yang pertama harus ini ya, menghormati ya. Halnya menghormati, mungkin renungkan makna dalam menghormati Tuhan dan terutama dalam mengakui keagungan dan kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir adalah doakan untuk dikaruniakan perasaan hormat yang sejati, yang pada akhirnya itu akan merujuk kita untuk boleh dibimbing agar diwujudkan di dalam tingkah laku ya. Jadi masalah bertelut dan bahasa yang sederhana ya, kalau di sini saya meminta kepada Tuhan untuk biar Tuhan yang karuniakan itu. Oke, kita baca prinsip dan aplikasi pada perenungan kita. Yang pertama, cuma ada satu ya. Sebagai orang yang jatuh dan berdosa, kita harus menyadari keadaan kita dan kita mengetahui keagungan dan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu menghormatinya dan ditunjukkan dalam tingkah laku kita. Dalam hal berdoa, cara itu boleh ditunjukkan dengan cara bertelut dan berdoa dengan bahasa yang sederhana. Aplikasinya, yang pertama, renungkan makna dalam menghormati Tuhan, terutama dalam mengakui keagungan dan kebesaran Tuhan. Yang kedua, doakan untuk dikaruniakan olehnya perasaan hormat yang sejati. Amin. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, jangan lupa sahabat untuk doa tutup. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.